Alhamdulillahi Rabbil Alamin alladzi an'amana bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah sekalian, para asatiz yang saya hormati, wabil khusus Ketua Sekretaris IKAD Jawa Timur, para pengurus, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam ini kita bisa berjumpa meskipun melalui online. Mudah-mudahan tidak mengurangi makna betapa kita memang harus mempersiapkan diri memasuki bulan suci Ramadan. Kita sudah tahu bahwa ada ucapan yang sering dilontarkan ketika Ramadan itu tiba, yaitu marhaban ya Ramadan. Marhaban itu dari kata rahab, rahab itu artinya luas atau lapang. Ibarat ada tamu penting mau datang, maka kita sudah meluaskan, melapangkan tempat supaya tamu itu leluasa di tempat kita. Maka kita ini harus meluaskan hati, melapangkan dada, sehingga kita merasa senang dengan datangnya Ramadan. Kalau sudah kita senang, maka meskipun ibadah ini berat, akan terasa menjadi ringan. Tapi seringan-ringannya ibadah, kalau orang tidak senang, orang tidak ikhlas, maka akan terasa menjadi berat. Itulah marhaban. Ramadan itu artinya membakar atau mengasah. Apa yang dibakar? Yang dibakar adalah dosa. Kalau dosa itu diumpamakan seperti pohon, pohon itu dibakar, maka pohon itu mati. Tapi karena tidak terbakar sampai ke akar-akarnya, potensi untuk hidup tetap ada. Tapi butuh waktu yang lama untuk menjadi pohon seperti sebelum dibakar itu. Nah, yang repot di masyarakat kita kadang bukan seperti orang membakar pohon, tapi cuma menebang ranting-rantingnya, menebang dahan-dahannya. Memang itu pohon kelihatannya gundul, tapi ternyata menebangnya itu mau musim hujan atau malah di musim hujan. Akhirnya apa? Tumbuh lagi itu daun-daunnya lebih segar, lebih hijau, lebih rimbun. Nah, ini harus kita waspadai. Jangan sampai orang di bulan Ramadan menahan, cuma menahan-nahan untuk berbuat dosa. Nanti kalau Ramadan sudah berakhir, dia berbuat dosa lagi. Lebih semangat, lebih banyak, lebih bagus kualitasnya. Oh, jangan sampai begitu. Ramadan juga artinya mengasah, mengasah hati. Hati harus diasah seperti pisau yang diasah. Bagaimana pisau golok kalau sudah diasah? Tajam. Kalau sudah tajam, dia mudah membelah, mudah memotong. Hati kalau tajam, dia mudah membedakan mana hak, mana batil, mana salah, mana benar. Maka ibadah puasa itu mendidik kita untuk menjadi orang-orang yang punya ketajaman hati.
Sehingga kalau orang hatinya tajam, teguran itu tidak harus dengan kalimat yang vulgar. Dengan isyarat-isyarat saja sudah nyambung. Perintah nyambung. Larangan nyambung. Nah, contoh, kalau orang lagi puasa, misalnya dia ngobrol-ngobrol. Ngobrol-ngobrol pembicaraannya sudah mengarah pada hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak benar. Lalu ada orang mendengarnya, kemudian orang itu menegurnya. Bagaimana menegurnya? Cukup dengan kalimat yang menjadi isyarat. Hei, puasa nih puasa. Eh, yang lagi ngobrol tadi langsung merasa apa? Salah. Oh iya ya, kita lagi puasa, kenapa ngomong begini? Itu namanya orang punya ketajaman hati. Nabi Ibrahim adalah contoh orang yang punya ketajaman hati. Sehingga perintah tidak harus dengan kalimat perintah. Perintah itu cukup dengan mimpi untuk menyembelih Ismail. Nyambung dia, ini perintah yang harus dilaksanakan. Maka Ibrahim menceritakan mimpi itu kepada anaknya Ismail. Ismail juga punya hati yang tajam. Dengan cerita aja dia udah nyambung. Sehingga dia bilang apa? Ya abatif al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayah, kerjakan apa yang Allah perintah. Padahal Nabi Ibrahim tidak bilang aku diperintah. Nah, dia cuma bercerita mimpi. Ini contoh orang yang punya ketajaman hati. Nah, sekarang kalau kita meneliti, mengkaji, mentadaburi ayat-ayat yang berkaitan dengan ibadah Ramadan ini, dari ayat 183 yang tadi sudah dibaca, ada pelajaran yang berharga di sini. Nah, ya setidaknya ada 5 yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, ibadah puasa ini mendidik kita untuk menjadi orang-orang yang bisa memperbaharui iman. Iman ini kan harus selalu diperbaharui. Maka seruannya untuk yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Di dalam Al-Quran itu ada 89 ayat yang dimulai dari kalimat ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Alhamdulillah saya sudah menulis buku dari 64 judul buku. Satu di antaranya adalah wahai orang yang beriman. Itu membahas ayat-ayat ya ayyuhalladzina amanu. Nah, satu di antaranya ayat ini. Hai orang-orang yang beriman. Perbaharui iman supaya kita menjadi orang-orang yang takwa. Sehingga iman itu kalau diperbaharui terus, iman itu jadi hidup. Iman kalau hidup itu seperti pohon yang hidup. Pohon itu kalau hidup dia kan ada warna. Misalnya daunnya berwarna hijau. Tapi kan ada pohon yang mestinya daunnya hijau, ternyata kuning. Kenapa itu pohon? Hidup segan mati tak mau. Bahkan ada pohon yang mestinya daunnya hijau malah coklat. Itu namanya pohon mati. Nah, banyak ini iman hidup segan mati tak mau. Bahkan ada iman sudah mati. Sehingga dia tidak menunjukkan warna keimanan. Nah, saya juga nulis buku Iman yang Hidup. Pembahasan tentang keimanan, akidah. Yang kedua, ibadah Ramadan ini memperbaharui komitmen kita kepada Al-Quran. Nah, makanya disebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan itu bulan yang diturunkan Al-Quran. Semua kita harus memperbaharui komitmen kita kepada Al-Quran. Dalam bentuk membaca saja misalnya. Terlebih dahulu dalam bentuk membaca. Di masyarakat kita kalau bulan Ramadan terkenal ada istilah namanya tadarus.
Lalu pakai akhiran an, jadi tadarusan. Yasin, yasinan. Tahlil, tahlilan. Jumat, jumatan. Nggak tahu kenapa seneng pakai akhiran an. Nah, darus itu kan sebenarnya dari kata darosa, ya derusu yang artinya belajar, mempelajari. Quran itu harus dipelajari. Nah, membaca itu saya sederhanakan dalam tiga bentuk. Membaca dalam tiga bentuk. Pertama, membaca ayat demi ayat, surat demi surat, sehingga hatam. Jadi targetkan ini menghatamkan Al-Quran dalam bentuk membaca. Nilainya tentu besar, kita sudah sama-sama tahu. 1 huruf 10 kebajikan, alif lam mim 3 huruf, 30 kebajikan. Di bulan Ramadan dilipat gandakan. Ini jangan berhenti dalam konteks membaca ayat demi ayat sampai hatam. Nah, maka yang kedua adalah membaca terjemahnya. Membaca terjemahnya. Kenapa? Karena banyak di antara kaum muslimin itu kalau membaca Al-Quran itu tidak langsung memahaminya. Untuk membantu pemahaman, bacalah terjemahnya. Baca terjemahnya. Sedikit banyak itu membantu untuk memahami Al-Quran. Meskipun terjemahan juga punya keterbatasan. Kenapa punya keterbatasan? Karena bahasa apapun punya keterbatasan. Apalagi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu punya keterbatasan. Sehingga tidak bisa dia diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Apalagi kata-kata di dalam Al-Quran itu banyak yang sudah menjadi bahasa Indonesia. Kata ikhlas, kata takwa, kata sabar, tawakal, istiqomah. Nah, itu semua sudah jadi bahasa Indonesia. Maka yang ketiga, baca tafsirnya. Baca tafsirnya. Dan kita bersyukur, begitu banyak tafsir yang ditulis oleh para ulama. Itu menunjukkan para ulama masih terus mengkaji, masih terus mempelajari, masih membaca. Sehingga tafsir sudah ada lagi tafsir, ada lagi tafsir. Begitu. Karena semakin diteliti, semakin dipelajari, itu orang mendapatkan inspirasi, mendapatkan pengetahuan. Nah, itu begitu. Jadi komitmen kita kepada Al-Quran sampai pada mengamalkan dan mendakwahkannya. Yang ketiga, yaitu memperbaharui rasa dekat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini penting. Merasa dekat itu penting. Dan ibadah Ramadan, khususnya puasa, mendidik kita menjadi orang-orang yang merasa dekat dengan Allah. Merasa diawasi oleh Allah. Orang kalau sudah merasa dekat, merasa diawasi oleh Allah, niscaya dia tidak berani menyimpang dari ketentuan Allah, meskipun peluang penyimpangan itu ada. Bahkan bisa jadi dia mendapatkan keuntungan yang banyak, keuntungan yang besar dari penyimpangan itu secara duniawi. Nah, maka dulu ada sahabat menemui Nabi. Sahabat ini orang Arab Baduy. Ini disebut asbabun nuzul, cerita. Alhamdulillah saya juga sudah menulis buku asbabun nuzul tematik. Saya sebut tematik karena ayat-ayat yang ada ceritanya, yang ada asbabun nuzulnya, saya pilah berdasarkan tema-tema. Asbabun nuzul yang berkaitan dengan akidah, yang berkaitan dengan akhlak, yang berkaitan dengan harta, yang berkaitan dengan perang, dan seterusnya. Ada 20 tema di dalam buku ini. Tebelnya 700 halaman. Nah, ini ada sahabat ini datang, ya Rasul, Allah itu jauh apa dekat?
Nabi agak heran dengan pertanyaan ini. Nah, kenapa? Karena orang bertanya tentu ada maksudnya. Maksudnya apa dia bertanya begitu? Sehingga orang itu menjelaskan, kalau Allah dikatakan jauh, saya kalau berdoa mau teriak-teriak supaya Allah dengar. Tapi kalau Allah dikatakan dekat, saya kalau berdoa cukup dengan suara pelan, dengan suara datar. Nabi jadi bingung jawabnya. Bukan nggak bisa jawab. Karena ada dua kemungkinan. Allah mau dibilang jauh ya jauh, mau dibilang dekat ya dekat. Mungkin masih ingat syair yang dinyanyikan oleh Bimbo, ditulis syairnya oleh seorang penyair yaitu Taufik Ismail tentang Tuhan. Disebutkan di situ, aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Nah, jadi Allah itu sebenarnya dekat, sehingga dijawab oleh Allah dengan turunnya ayat 186. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i iza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila ada orang bertanya padamu ya Muhammad tentang aku, jawab, aku ini dekat. Aku kabulkan doa bila seseorang itu berdoa. Nah, jadi melalui ibadah puasa ini kita dididik menjadi orang-orang yang merasa dekat dengan Allah, merasa dalam pengawasan Allah. Saya suka ngasih ilustrasi dalam ceramah. Misalnya Bapak pulang ke rumah di bulan Ramadan jam 2 siang. Panas terik, haus lapar. Ternyata di rumah nggak ada siapa-siapa. Istri lagi pergi, anak belum pulang. Sendirian. Nah, dalam situasi seperti itu, buka kulkas boleh nggak? Orang bilang boleh. Lagi puasa boleh buka kulkas? Boleh. Ya emang siapa yang larang? Cuma berani nggak minum airnya yang dingin, makan buahnya yang segar? Tidak berani, meskipun nggak ada siapa-siapa. Itu namanya kita merasa dekat dengan Allah. Nah, di dalam ayat ini juga kita diingatkan untuk menjadi orang-orang yang menyadari betapa pentingnya berdoa. Meskipun manusia sudah maju, ilmu pengetahuan maju, teknologi maju, tetap saja manusia itu harus berdoa. Sehingga dia mengakui di hadapan Allah bahwa dia memang lemah, yang membutuhkan pertolongan Allah, sehingga harus berdoa. Nah, disebutkan di situ kan, uji budak watada'i iza da'ani. Aku kabulkan doa bila seseorang itu berdoa. Maka bagus, lagi puasa, orang banyak berdoa. Nabi Ibrahim berdoa. Doa apa? Banyak yang dia minta. Satu di antaranya minta anak. Karena menikah sudah lama, umur sudah tua, istrinya juga sudah tua, dalam hitungan-hitungan sebagai manusia, kecil kemungkinan istri bisa hamil, lalu Nabi Ibrahim berusaha dengan cara lain, yaitu menikah lagi. Sesudah menikah lagi, ternyata istrinya hamil. Istri yang baru hamil, lalu lahir anak yang diberi nama dengan Ismail. Ternyata istri pertama yang sudah tua itu, yang dalam hitungan nggak mungkin hamil, hamil. Allah punya kuasa. Lahirlah anak yang diberi nama dengan Ishak. Dua-duanya jadi nabi. Nah, ini namanya doa. Orang tidak boleh berkata, tidak boleh bertanya, saya kalau berdoa dikabulkan apa enggak sih? Jangan ngomong begitu. Dia harus yakin bahwa doa itu dikabulkan. Cuma kita tidak tahu kapan dikabulkannya. Jadi betapa pentingnya berdoa.
Lalu yang kelima, ibadah puasa itu mendidik kita untuk jadi orang-orang yang disiplin. Menjadi orang-orang yang disiplin. Disiplin apa itu? Disiplin terhadap kewajiban. Makanya disebutkan kutiba alaikumusya. Diwajibkan atas kamu berpuasa. Kewajiban. Itu kata yang digunakan adalah kata kutiba. Dari kata kataba. Kataba itu menulis. Kutiba itu ditulis. Itu artinya apa? Nah, sesuatu yang ditulis itu jadi kuat. Orang tidak bisa mengelak. Misalnya orang punya utang. Utang ditulis. Maka orang itu nggak bisa mengelak bahwa dia memang punya utang yang harus dibayar. Begitu. Nah, puasa ini kewajiban. Sehingga kita pun berarti dididik untuk komitmen pada kewajiban, laksanakan kewajiban, tunaikan kewajiban. Pada diri kita ini ada banyak sebutan. Di balik sebutan itu ada kewajiban yang harus kita tunaikan. Coba kita renungkan. Kita ini disebut apa? Oh, saya disebut anak. Kenapa? Karena punya orang tua. Baik orang tua yang masih hidup maupun orang tua yang sudah wafat. Tetap kita sebagai anak. Setua-tuanya kita, tetap kita ini anak. Nah, ada kewajiban pada orang tua yang harus kita tunaikan. Disebut apa lagi? Oh, saya ini disebut suami. Ya berarti ada kewajiban kepada istri. Oh, disebut istri sebagai akhwat. Oh, berarti dia punya kewajiban kepada suami. Disebut orang tua, berarti ada kewajiban kepada anak. Disebut apa lagi kita ini? Coba kita renungkan. Sebutan-sebutan itu ada pada diri kita, sebutan apa saja. Mungkin terkait juga dengan jabatan. Disebut ketua, disebut wakil ketua, disebut sekretaris, disebut bendahara, disebut ustadz, disebut dai, dan seterusnya. Jadi di balik sebutan-sebutan itu ada kewajiban yang harus kita tunaikan. Dan kita tidak bisa mengelak dari kewajiban itu. Karena ini bukan kewajiban yang baru. Puasa sama dengan sholat, itu kewajiban yang sudah ada sejak dulu sebelum Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad sudah ada kewajiban-kewajiban. Ya misalnya sholat. Kalau mau kita banding-bandingkan, ternyata orang dulu sebelum Nabi Muhammad itu sholatnya lebih berat. Ya sebut saja waktu Nabi Isra dan Mi'raj, itu kan Nabi diperintah sholat 50 waktu. Ya sebagai seorang Nabi, Nabi mah terima aja. Siap laksanakan. Nah, tapi ketika berjumpa dengan Nabi Musa bertanya, ada apa? Ada perintah. Perintah apa? Sholat. Berapa banyak? 50 waktu. Sebaiknya kamu balik lagi. Minta dikurangi. Umat saya saja tidak sanggup sholat 50 waktu. Itu artinya Nabi Musa dan umatnya dulu sholat 50 waktu. Kita tinggal 5 waktu. Jadi kalau mau dibandingkan, berarti orang dulu lebih berat. Begitu juga puasa yang akan kita laksanakan ini. Puasa kita tidak lebih berat dari puasa umat terdahulu. Sebut saja sebagai contoh. Nabi Daud alaihi salam. Itu puasanya 6 bulan dalam setahun. 6 bulan dalam setahun itu bukan dari bulan 1 sampai bulan 6. Atau bukan dari bulan 7 sampai bulan 12.
tapi puasanya sepanjang tahun dengan cara diselang-seling. Sehari puasa, sehari tidak. Senin puasa, Selasa tidak, Rabu puasa, Kamis tidak, Jumat puasa, Sabtu tidak, terus begitu sepanjang tahun. Segala musim. Saya suka mengatakan Nabi Daud itu puasa nggak ada lebarannya. Kita belum puasa udah pada mikirin lebaran. Nah, tiket kereta aja udah habis. Di Jakarta, ojol, Gojek, ojek online, oh itu demo. Demo apa? Menuntut THR, kan gitu. Dan seterusnya. Jadi puasa kita tidak lebih berat. Dari segi waktu cuma ayyamam ma'dudat, cuma beberapa hari. Sebulan Ramadan saja. Yang kalau enggak 29 ya 30. Nah, begitu. Yang kedua, puasanya umat terdahulu itu di malam hari juga Ramadan. Enggak boleh hubungan suami istri. Dan itu berlaku ketika Nabi dan para sahabat berpuasa di awal-awal berpuasa itu Ramadan. Malam juga nggak boleh hubungan suami istri. Nah, suatu ketika Umar bin Khattab lupa sehingga dia melakukan hubungan dengan istrinya. Sesudah hubungan dengan istri baru dia nyadar, wah nggak boleh ini sebenarnya. Nah, ya udah terjadi mau dikata apa? Dia terus saja puasa. Keesokan harinya dia menemui Nabi. Ya Rasul, celaka saya. Kenapa? Semalam saya hubungan dengan istri. Kan nggak boleh ya? Iya, nggak boleh. Terus puasa saya jadi bagaimana ini? Nah, diturunkanlah ayat 187 surat Al-Baqarah itu. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Dihalalkan pada malam hari Ramadan kamu melakukan hubungan dengan istri. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka pakaian bagi kamu, kamu juga pakaian bagi mereka. Nah, itu begitu. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Allah tahu kalau kamu tuh tidak mampu menahan nafsumu. Maka Allah maafkan, Allah ampuni. Sekarang silahkan kamu melakukan hubungan dengan istri sesuai dengan yang ditentukan. Nah begitu. Udah boleh pada malam hari. Masih ada juga sahabat yang melanggar. Dia lakukan hubungan pada siang hari. Tapi orang salah itu jujur, ngaku salah, lapor, biar supaya diperbaiki. Jangan diem-diem aja kalau salah. Nah, dia datang, ya Rasul, celaka saya. Kenapa? Siang-siang Ramadan begini saya hubungan dengan istri. Ya, kalau begitu kamu harus bayar kafarat. Apa kafaratnya? Puasa 2 bulan. Hah? 2 bulan? Ini saja saya jebol. Bagaimana 2 bulan? Kalau nggak sanggup, ya kamu bebaskan seorang budak. Budak mahal ya Rasul, saya nggak punya uang. Kalau nggak sanggup juga, ya kamu harus kasih makan 60 orang miskin. Saya juga gimana? Nggak sanggup. Saya ngasih makan istri anak aja susah. Bagaimana 60 orang? Nah, ini percakapan didengar oleh seorang sahabat yang mau bertamu kepada Nabi. Sahabat itu pulang lagi. Lalu dia ngambil balik lagi bawa kurma yang banyak. Ya Rasul, kalau dia nggak sanggup, nih saya bantu. Tuh, ada yang bantu. Sekarang kamu bawa pulang, bagikan kepada orang-orang miskin di sekitar rumahmu. Ya Rasul, mau ngasih siapa lagi? Orang di kampung saya yang paling miskin. Rasul sampai tertawa lebar sehingga gigi gerahamnya kelihatan. Ini sebuah contoh.
Yang kedua, yang ketiga bedanya itu puasa orang dulu itu tidak ada sahur. Tidak ada sahur. Jadi kalau orang sudah tidur di malam hari, meskipun itu di awal malam, habis maghrib misalnya, habis isya, maka dia sudah puasa. Ada kasus dulu terjadi pada seorang sahabat namanya Qais. Qais itu kerja berat, kerja keras yang menguras energi. Lalu dia waktunya maghrib berbuka yang disebut dengan takjil. Takjil itu artinya bersegera, menyegerakan. Menyegerakan apa? Menyegerakan buka puasa. Kenapa buka puasa disegerakan? Karena sudah waktunya. Kalau belum waktunya udah buka puasa itu namanya mencuri star. Udah waktunya. Buka puasa. Jangan ngomong apa. Ah, saya mau sampai habis terawih juga saya masih sanggup puasa. Nggak boleh begitu. Udah buka puasa. Takjil. Nah, sekedarnya kan kalau takjil itu. Minum, makan kurma 3. Udah buka puasa itu namanya. Cuma kalau kita ini lama buka puasanya. Kenapa? Serba 3. Oh, itu. Serba 3. 3 lontong, 3 bakwan. Nah, baik. Yang kedua, disiplin. Ayat ini, kasus ini, Kois ini terus selesai sholat, dia mau makan. Ternyata istrinya belum menyiapkan makanan. Akhirnya dia disuruh nunggu dulu bang. Nunggu. Nunggunya sambil rebah. Pules, sebentar aja pules. Nah, akhirnya ketika istrinya udah siap dengan makanan yang dihidangkan, dipanggil suaminya, udah 3 kali dipanggil, nggak ada respon apa-apa. Akhirnya istrinya yang mendatangi, oh ternyata suaminya udah tidur. Celaka engkau. Celaka bagaimana? Ya kalau begini udah puasa namanya. Aturannya dulu begitu. Ya sudah nggak jadi makan dia. Puasa lagi. Besok kerja lagi. Jatuh pingsan. Ketika jatuh pingsan dilaporkan kepada Nabi. Sebabnya apa? Yaitu nggak ada sahur. Maka akhirnya dilanjutkan ini ayat. Wa kulu washrobu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajar. Makan minum. Sampai jelas mana benang putih, benang hitam. Yaitu fajar. Begitu. Ini disiplin dalam konteks kewajiban. Yang kedua adalah disiplin dalam kaitan dengan waktu. Puasa itu kan jangan terlambat memulainya. Jangan sampai udah azan masih sahur. Kemudian disiplin waktu biasanya nunggu. Orang kalau disiplin waktu biasanya nunggu. Itu buka puasa biasanya ditunggu tuh. Sehingga nggak ada yang terlambat kalau buka puasa. Kalau rapat terlambat. Kalau pengajian terlambat. Kalau apa lagi? Macam-macam lah. Itu banyak yang terlambat. Tapi kalau buka puasa nggak terlambat. Meskipun lalu lintas macet, orang sudah siap-siap untuk berbuka. Yang ketiga, yang terakhir, disiplin dalam kaitan dengan hukum. Maka ada kosakata hukum itu tadi. Pada ayat 187 itu. Uhilla lakum. Dihalalkan. Itu kata halal. Bahkan ayat-ayat tentang puasa ini ditutup dengan ayat 188. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Wa tudlu biha ilal hukam. Litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Jangan kamu makan harta di antara kamu dengan cara yang tidak benar. Apalagi kalau kamu sampai membawanya kepada hakim. Disengketakan. Kan banyak tuh di negeri kita sengketa harta. Bagaimana mungkin sebidang tanah sertifikatnya ada 3, ada 4, gitu. Bahkan sekarang laut aja disertifikatkan. Bagaimana mungkin ada sertifikat untuk laut?
Nah, begitu. Litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi, supaya kamu bisa makan harta orang dengan cara berdosa. Wa antum ta'lamun, padahal kamu tahu itu bukan punya kamu. Nah, karenanya Sayyid Qutb di dalam tafsirnya Fi Zilalil Quran itu menyebutkan bahwa keputusan hakim tetap tidak menghalalkan sesuatu yang memang tidak halal. Kalau bukan punya kamu, tetap aja bukan punya kamu. Meskipun kata hakim itu punya kamu. Karena pengadilan itu sifatnya administratif. Polisi bisa disogok, jaksa bisa disogok, saksi bisa disogok, hakim bisa disogok, panitera bisa disogok, supaya memenangkan perkara dia. Nah, maka tetap tidak halal, meskipun sudah diputuskan oleh hakim. Ini disiplin dalam kaitan dengan hukum. Maka siapapun orangnya, jangan mengubah-ngubah hukum. Nabi sekalipun tidak boleh mengubah hukum. Makanya Nabi pernah ditegur oleh Allah. Ditegur oleh Allah bagaimana? Ya ini asbabun nuzul lagi. Ada di dalam uh, buku asbabun nuzul yang saya tulis. Ini konteksnya Nabi kan punya istri lebih dari satu. Kalau malam waktunya digilir. Tapi Rasul ternyata kalau nggak ada kesibukan lain, dia mendatangi semua istrinya pada sore hari. Habis asar sampai maghrib. Didatangi semua istrinya sebentar-sebentar. Hitungan waktunya kira-kira setiap rumah 15 menit. Ternyata ketika Nabi ke rumah Zainab, oh itu menyita waktu lebih dari setengah jam. Kira-kira begitu. Hafsah bertanya-tanya, kok Rasul belum juga datang? Apa dia ke rumah Aisyah dulu? Dia tanya Aisyah, apa Rasul sudah kemari? Loh, kok nanya begitu? Bukankah mestinya ke rumah kamu dulu? Iya, mestinya ke rumah saya dulu, tapi belum. Barangkali dia kemari dulu. Oh, belum lah. Kalau ke rumah kamu belum, ke rumah saya belum, berarti masih di sana, di rumah Zainab. Ini namanya tidak adil. Nah, Rasul itu jadi lama karena ada persoalan yang dibicarakan. Dan ketika pembicaraan sudah selesai, ternyata masih disuguhi minuman berupa madu. Rasul minum itu madu. Nggak kumur-kumur lagi, langsung ke rumah Hafsah. Sampai di rumah Hafsah, Assalamualaikum, dijawab, masuk, Rasul mencium Hafsah, Hafsah mencium Rasul. Waktu mencium itulah aroma mulut Nabi bau madu. Ya Rasul, mulut engkau bau apa itu? Bau magofir ya? Magofir itu sejenis minuman yang tidak baik. Bukan magofir yang benar aja masa saya minum magofir. Sebenarnya Hafsah tahu itu bau apa. Tadi di rumah Zainab saya disuguhi madu, jadi saya minum madu, baunya bau madu, bukan magofir. Nah, oh, pantes lama di sana. Enak rupanya engkau dikasih madu segala. Jangan ngomong begitu. Saya lama bukan karena madu, tapi karena ada persoalan yang dibicarakan. Ya, kalau emang karena madu juga nggak apa-apa. Enggak, kamu kok nggak percaya sama saya? Kalau kamu nggak percaya juga, baik. Mulai sekarang saya haramkan madu buat saya. Langsung Nabi ditegur. Surat At-Tahrim ayat 1 diturunkan. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Hai Nabi, mengapa kamu haramkan apa yang sudah aku halalkan hanya karena engkau mengharap ridho dari istrimu? Ah, nggak boleh begitu. Jadi ibadah Ramadan ini mendidik kita untuk disiplin dalam kaitan dengan hukum, kewajiban, waktu, dan hukum. Nah, itu begitu. Baik, dengan demikian maka kita memang harus siapkan diri kita untuk menunaikan ibadah Ramadan, termasuk dalam konteks
momentum Ramadan sebagai bulan dakwah. Bagaimana kita mengembangkan, meningkatkan dakwah, meluaskan basis-basis dakwah, sehingga saya mengistilahkan dakwah tanpa diundang. Sekarang ini kan orang dakwah nunggu undangan. Nah, sekarang dakwah tanpa diundang. Ini jadi momentum nih Ramadan. Ya biasanya di masyarakat kita di masjid-masjid ada taraweh, kemudian ada ceramah. Tapi nggak semua masjid mengadakan ceramah sepenuh malam, setiap malam. Maka kita bisa berkunjung. IKADI bisa saja memprogram kunjungan dakwah, safari dakwah. Kadang-kadang bupati, wali kota, oh itu lebih sibuk di bulan Ramadan. Dia safari ke masjid-masjid yang ada di wilayahnya. Sehingga dia habis tuh waktunya setiap malam untuk kunjungan ke berbagai masjid. Nah, apalagi dai mestinya. Maka dai bisa melakukan kunjungan dakwah tanpa diundang.